Cerita berseris kali ini akan membahas seorang yang bernama Yoon Gamin, pelajar kelas 10 SMK yang bodoh. Tidak bisa naik kelas meskipun sudah belajar dengan rajin hingga berpindah-pindah sekolah. Mulai dari sekolah favorit hingga sekolah paling buruk di Korea Selatan. Tapi tetap saja siapapun yang menjadi saingannya, secongkok apapun IQ-nya, Gamin masih tetap menjadi yang paling bodoh. Hingga akhirnya Gamin memutuskan untuk membuat grup belajar untuk meningkatkan pendidikannya supaya bisa masuk di kampus dengan jalur SNBP. 유승현? Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dulu supaya kalian gak kayak Yoon Gamin dan selalu mendapatkan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. 종친지가 언젠데 좀 앉아라 이 새끼들아. Di episode pertama ini memperlihatkan suasana kelas yang seperti di negara Konoha. Semua pelajar tertidur saat belajar matematika kecuali Gamin yang selalu belajar dengan giat. 아유, 꼴통 새끼들 알아듣지도 못하는데 이게 무슨 의미인지 모르겠네. 믿기 힘들겠지만 Tapi tetap saja dia menjadi siswa dengan peringkat ke-26 dari 28 siswa di kelas ini. Dan ternyata kejadian ini selalu terjadi pada Yoon Gamin, mulai dari kecil hingga bangkotan. Dengan catatan meskipun Yoon Gamin menggunakan jasa guru les privat. 가민아, 너 설마 답안지 빌려 쓴 거 아니지? Pada suatu peristiwa ketika masih SMP, Gamin yang sedang berjalan di lorong sekolah, Gamin mendengar pembicaraan dua anak PA yang mengatakan jika ingin masuk ke perguruan tinggi favorit dengan mudah, caranya harus masuk ke SMK Yusung untuk menjadi yang terbaik. 그렇게 대학 가고 싶으면 유성 공고랑 가서 Sebagai catatan, SMK Yusung adalah sekolah teknik yang dihuni oleh para preman. Tapi kenyataannya, Gamin masih menjadi yang terburuk di sekolah Yusung. 방심했다. 겉모습만 보고 선입견을 가지다니. 학교에선 성적에 관심 없는 척 행동하지만 Setelah kejadian itu membuat Gamin berpikir untuk merekrut kelompok belajar dengan memulai memilih siswa yang terlihat pintar berdasarkan tampangnya. 아니다. 얘도 아니고 얘도 아니다. Tapi sayangnya ketika Gamin ingin mengajak Sehhyun malah terjadi perebutan ranking UFC yang dilakukan secara tiba-tiba di ruang kelas. Setelah kekalahan telak yang dialami oleh Sehhyun, tiba-tiba wakil kepala sekolah bagian ekstra tawuran datang dengan membawa guru baru yang cantik nan menawan. 괜찮아? 나는 오늘부터 1학년 4반 담임을 맡게 된 반가워. Tapi sayangnya bocah-bocah somplak ini banyak yang tidak normal. 신형욱. 담배 피러 갔습니다. 아, 그래. 유승현? Setelah Gamin mencoba melihat, meraba, menerawang, ternyata guru baru ini adalah guru les privat Gamin ketika masih SMP. Yang menjadi satu-satunya guru les privat Gamin secara data 0,00001% membuat Gamin menjadi lebih pintar. 이게 결국은 이걸 이기거든. Kembali ke kelas, ibu guru Lee mencoba mengabsen para siswa tolol-tolol ini. Lihatlah apa yang mereka lakukan. 출석 한번 불러볼게. 신형욱. 담배 피러 갔습니다. 아, 그래. 유승현? Dan ketika jam istirahat telah tiba, yang dimana ibu Lee ingin membuang sampah masyarakat, ternyata seluruh tong sampah hanya berisi puntung rokok di mana-mana. Dan tentunya itu membuat ibu guru Lee sangat terkejut. Di saat yang sama, tiba-tiba ada salah satu murid yang menyapa ibu guru Lee yang ternyata adalah Yoon Gamin, mantan siswa privatnya yang ditinggal karena saking bodohnya. 너 가민이. 뭐야, 못 본 새 엄청 컸네. 못 알아보겠어.
Singkat cerita, Gamin yang berniat menjadikan Ibu Lee sebagai guru pembimbing dalam kelompok belajarnya, dan Gamin mulai mencoba perekrutan teman pertamanya dengan mengganggu kehidupan Sehyun yang sedang berusaha mencari tempat untuk semedi. 같이 공부할 친구만 있으면 얼마나 좋을까. 부럽다. 근데 난 같이 공부할 친구가 없네. Di sisi lain, Ibu Guru Lee yang sedang memberikan saran kepada wakil kepala sekolah untuk membuang semua drum agar siswa berhenti merokok, tapi malah Ibu Guru Lee diajak untuk merokok bersama. 정규직 전환에 더 도움이 되지 않겠어요? 학교는 법적으로 Kembali pada Gamin dan Sehyun yang sedang giat belajar matematika. Pada scenes ini memperlihatkan Gamin yang sebenarnya pandai dalam analisa tapi goblok dalam matematika. 공부를 많이 해서 생긴 구부정한 거북목, 글씨를 많이 써서 생긴 오른손 가운데 손, 네 그 눈빛. 공부하고 싶잖아. Gamin yang berusaha mengajak Sehyun untuk membentuk kelompok bersama yang dirasa Sehyun tidak mungkin karena di sekolah ini tidak ada raport sekolah melainkan perangkingan siapa yang terkuat yang diciptakan oleh Pi Han-ul, anak anggota DPR pimpinan Gang Nyongbae. 스터디 그룹? 피아노? 이 서울어플 만든 사람. Sesaat setelah penobatan siswa terbaik yang dilaksanakan oleh wakil kurikulum kepada Pi Han-ul, Sehyun yang membersihkan wajahnya di toilet mendengar ada suara orang masuk dan dia pikir itu adalah Yu Gamin yang berusaha mengajaknya belajar, tapi ternyata itu adalah Lee Hyun-woo. 아 진짜 그만 좀 하라고. 이게 너한테 그런 게 아니라 Dan alhasil Sehyun dihajar habis-habisan oleh Lee Hyun-woo. Meskipun sudah sempat tertolong oleh Gamin dengan cara yang agak kocak, tapi sepertinya Sehyun tidak berharap untuk ditolong karena masalah keluarganya yang amit-amit jabang bayi ruwetnya. Keesokan harinya, Ibu Guru Lee yang sangat semangat pergi ke sekolah setelah membersihkan semua asbak drum yang ada di halaman sekolah, tapi langsung shock setelah melihat semua drum telah kembali ke posisi semula. Sempat merasa senang, Ibu Guru Lee karena tidak sendirian. Ternyata guru gembrot ini memaksa para siswa untuk berhenti merokok karena akan ada kepala dinas yang akan datang. 너무실 빨리 안 들라. 부장님 안녕하세요. 그 안녕이고 나발이고 교감쌤 난리 나셨어. 드럼통 여기 싹 다 치워요. Kembali pada scenes di kelas, nampak Gamin yang tiba-tiba mendapat hadiah buku matematika yang selama ini menemani Sehyun belajar dan kini diwariskan kepada Gamin tanpa mengakuinya. 이거 버린 거야. Tapi saat Gamin berbicara dengan Sehyun, tiba-tiba Gamin dilempar dengan kursi oleh Lee Hyun-woo, tepat di kepalanya hingga berdarah. 고마워. 하고 있네. Karena belum puas, Lee Hyun-woo masih membakar buku hadiah milik Gamin sehingga terjadi salah satu scenes pertarungan terbaik di series ini. 교과. Dan di akhir episode memperlihatkan bahwa Sehyun marah pada Gamin karena rela tangannya terbakar hanya untuk menyelamatkan buku matematika milik Sehyun. Dan akhirnya Sehyun yang terharu mengiyakan pembentukan kelompok belajar dan dilantik menjadi ketua. 노트가 이 깎게 뭐라고 그렇게까지 하는 건데?